Jadi kalau dipikir-pikir memang secara logis ibadah haji itu selain letih, butuh waktu yang lama, butuh biaya yang lama, dan kita harus meninggalkan keluarga untuk konteks Indonesia ya, selama 40 hari dan mungkin bisa lebih. Itu secara logis itu nggak menyenangkan ya. Lagi-lagi kalau kita berpikir zahir itu ibadah haji tidak menyenangkan, membutuhkan biaya besar, tenaga yang banyak, waktu yang lama, tapi kemudian kita masih harus mau pergi haji karena ibadah haji adalah bagian dari rukun Islam dan ada hikmah besar di balik haji, Bapak Ibu. Yang pertama, haji adalah kesempatan kita tuh menyaksikan liyashhadu manafi'a lahum. Kita di sana melihat Ka'bah, melihat Masjidil Haram, dan sebagian dari kita akan bertambah khusyuk, bertambah syahdu ketika sholat melihat Ka'bah langsung. Tiap hari kita sholat menghadap tembok, Pak ya. Kalau Bapak sop pertama, kalau sop kedua menghadap ya orang lain di sop pertamanya atau sop depannya. Tapi ada saat dimana kita sholat menghadap Ka'bah langsung, dan itu syahdu luar biasa. Ada orang yang rela membayar mahal untuk sekedar meet and greet dengan bintang-bintang K-pop. Ada, Pak. BTS datang, orang ngantri beli tiket. Kalau tiket yang platinum bisa kesempatan foto bareng, itu bayar. Bagi umat Islam itu nggak kesana kita. Ya kita meet and greetnya dalam tanda petik dengan Tuhan, menyaksikan Ka'bah. Kita dalam waktu 40 hari itu fokus untuk ibadah saja. Kalau di sini kan masih harus ngurusin ini, ngurusin itu. Di sana nggak bisa, ya ibadah aja, makan udah diurus. Maka kesempatan kita untuk menjadi sangat soleh di sana. Yang kedua, ibadah haji mengingatkan kita bahwa kita akan mati, Pak. Dan ketika kita dibangkitkan, kita seperti orang yang laki-laki konteksnya ya, seperti yang sedang ihram itu, cuma pakai 2 kain saja. Kalau di sini kita punya perbedaan status sosial. Kalau Bapak di kantor, Bapak merasa berbeda dengan OB. Kalau Bapak misalnya TNI, Bapak punya bintang di pundak, tentu akan rasanya beda dengan yang masih balok-balok di lengan atasnya itu. Tapi ketika pergi haji, jenderal atau kopral, pejabat atau rakyat biasa, pimpinan atau bawahan, semua pakaiannya sama, Pak. Kapan lagi kita disadarkan bahwa kita itu tidak akan membawa titel-titel label-label duniawi kita di akhirat nanti? Kalau di sini kita sangat mudah untuk lengah untuk itu, Pak. Lengah untuk itu. Orang yang memakai seragam itu biasanya memiliki PD yang lebih. Saya dulu waktu belajar silat tuh ngerasa kalau masih pakai seragam tuh kayaknya kuat banget gitu, kayaknya gitu. Perasaan kayaknya bisa nendang orang gitu kalau lagi pakai seragam ya. Lah orang-orang yang punya bintang di pundak itu mungkin ada perasaan sedikit banyaknya tuh perasaan bahwa ya dia lebih besar dari yang lain dan dia membawahi banyak orang. Pejabat-pejabat juga demikian. Tapi ketika haji dan umroh, kita diingatkan nggak kebawa kok itu. Sehingga nanti setelah haji dan umroh, para pejabat, para jenderal, para pimpinan menjadi orang yang lebih baik, yang bisa menghargai. Jadi manfaat haji itu bukan sekedar banyak pahala pulang biasa saja, bukan. Setelah pulang dia sebagian besar orang akan tersadar bahwa nanti saya akan mati dan tidak ada bedanya di mata Allah antara jenderal dengan kopral dan seterusnya. Maka orang-orang yang sudah ke sana akan menjadi lebih baik. Saya kasih gambaran gini, Pak. Kapan lagi ada orang dipaksa untuk bisa memakai pakaian sesederhana kain ihram selain haji? Sama seperti puasa, Pak. Tanpa Ramadan itu nanti akan ada orang yang seumur hidup nggak bakal lapar. Bapaknya kaya, ada orang yang pengen es krim beli pabrik es krim, ada begitu mungkin, saking gambaran kayanya, Pak. Kalau nggak ada puasa Ramadan ini nggak bakal lapar. Gara-gara ada Ramadan, yang miskin lapar, yang kaya lapar.
supaya yang kaya sadar, iya saya ntar maghrib buka puasa, ada minum, ada makanan. Tapi yang nggak punya kan kasihan, masa buka puasa nggak ada yang dimakan, nggak ada yang diminum. Jadi sebagian orang kaya kemudian menjadi dermawan gara-gara Ramadan. Tanpa Ramadan, saya yakin sekali banyak orang yang nggak pernah merasakan lapar. Ini orang Bintaro nih kayaknya kalau nggak ada Ramadan juga mungkin nggak lapar, Pak. Gara-gara Ramadan itu jadi ngerasa lapar. Karena itu ibadah haji menjadi penting, bukan sekedar ngabis-ngabisin duit ngumpul muter-muterin Ka'bah, bukan. Kesadaran yang dibawa setelah haji bahwa dia akan mati dan titel tidak dibawa, itu yang membuat dia menjadi pemimpin yang lebih baik setelah haji. Kesadaran bahwa kemudian di mata Allah itu semua sama seperti orang yang tawaf. Nggak bisa tuh bapak mentang-mentang punya jabatan lalu tawaf tuh dikasih full rider depan Pak, nggak bisa itu. Ada polisi minggir-minggir, nggak bisa. Semua sama. Bahwa kemudian presiden juga sama, mungkin presiden ada kelebihan di kiri kanannya ada pas pampres ya. Tapi tetap aja dia sama, nggak bisa kemudian kosongkan jalan gitu, nggak bisa juga. Kapan lagi Pak kita punya kesempatan menyadarkan diri bahwa kita di mata Allah sama selain haji? Bukan sekedar ngabisin duit, bukan sekedar menghabiskan waktu di sana, bukan. Tetapi kesempatan kita beribadah menyadarkan kita bahwa kita akan kembali kepada Allah dan hanya mengenakan kain kafan, itu yang penting. Sehingga nanti ketika kita pulang kembali beraktivitas, kita menjadi sosok yang lebih baik, yang kemudian berpikir setelah saya hidup saya akan mati, maka pekerjaan saya, status sosial saya harus membawa kebahagiaan saya di dunia dan di akhirat. Itu hikmah yang ada dalam haji, Pak. Tetap aja ada yang nyinyirin gitu, daripada haji mendingan, kayak gitu ya. Haji yang mendingan juga dikerjakan juga. Kan ada orang yang seling peta kompli, banding-bandingin, tapi dia haji kok masih jahat. Ya dia doang, yang lain tambah baik kok. Kenapa yang satu orang yang gagal hajinya lalu dijadikan alasan gak usah pergi haji? Kira-kira begitu.